Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung mengupas tuntas sebuah diskusi ekonomi yang jujur aja belakangan ini lagi panas-panasnya diperdebatkan. Kita mau melihat lebih dekat potensi badai makroekonomi yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan kita yang akan datang. Kita akan saring argumen para ahlinya, dan pastinya kita bikin sesederhana mungkin supaya Anda bisa langsung nangkep intinya. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Di sesi kali ini, kita akan bahas 5 topik utama yang saling berkaitan erat. Kita mulai dari prediksi pelemahan rupiah, bergeser ke regulasi ekspor sumber daya alam, ngebahas dilema kebijakan ojek online, hambatan makroekonomi dan soal kepercayaan, sampai akhirnya kita bahas gimana kita harus menavigasi lanskap investasi ke depannya. Sebagai pembuka, coba bayangkan angka ini ya, Rp25.000. Gila kan? Dalam sumber diskusi ini, para pakar menyoroti sebuah prediksi yang cukup bikin jantungan dari ekonom Profesor Ferry Latuhihin. Dolar Amerika Serikat yang belakangan ini ada di kisaran 16-17 ribu, diprediksi punya potensi meroket ke 22 ribu atau bahkan tembus 25 ribu rupiah per dolar. Wah, ini sih lonjakan yang masif banget, dan gak heran kalau ini bikin panik para pelaku pasar belakangan ini. Jadi, mari kita masuk ke bagian pertama, prediksi pelemahan rupiah. Kita cari tahu sebenarnya kecemasan fundamental apa sih yang bikin prediksi berani ini bisa muncul. Tahu nggak, yang menarik dari sentimen pasar sekarang ini adalah bergesernya rasa aman orang-orang. Memegang dolar ES saat ini dilihat oleh banyak analis ibarat berlindung di balik tameng baja, jauh lebih aman daripada pegang rupiah. Terus alasannya apa? Ternyata ada ketakutan ganda di pasar. Pertama, ada bayang-bayang intervensi negara yang dianggap berlebihan. Dan kedua, kepercayaan investor asing yang mulai terkikis. Ketidakpastian dari usulan kebijakan baru inilah yang benar-benar menghantam nilai tukar kita dengan keras. Nah, ngomong-ngomong soal kebijakan, wacana apa sih yang bikin pasar jadi panik? Ini membawa kita ke bagian kedua, rencana regulasi ekspor sumber daya alam. Jadi begini, pemerintah itu mengusulkan pembentukan Badan Ekspor Sumber Daya Alam buat menegakkan pasal 33 konstitusi kita. Target utamanya, memberantas praktik yang namanya under-invoicing. Buat Anda yang mungkin belum familiar, under-invoicing ini sederhananya adalah trik di mana eksportir sengaja lapor nilai barang lebih rendah di faktur supaya pajaknya jadi kecil atau buat nyimpen untung di luar negeri. Ini sering banget dicurigai terjadi di sektor raksasa kayak batubara atau sawit loh. Niat pemerintah di sini jelas bagus banget, yaitu mau menutup kebocoran kekayaan supaya negara kita dapat porsi yang adil. Tapi, ya, disinilah letak perdebatan serunya. Niatnya emang mulia, pengen memusatkan ekspor demi memaksimalkan kekayaan negara. Tapi, realitas di lapangannya agak beda. Sentralisasi kayak gini tuh berisiko banget melahirkan monopoli baru, moral hazard, dan jujur aja, birokrasi yang bisa bikin bisnis serasa dicekik. Risiko paling gawatnya? Para pembeli asing itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian pasokan. Mereka bisa dengan gampangnya bilang oke, bye, terus putus kontrak dan pindah nyari barang ke negara kompetitor. Biar lebih kebayang, di diskusi ini Profesor Ferry pakai analogi sejarah yang tajam banget. Beliau menyamakan wacana badan ekspor ini sama BPBC. Anda mungkin ingat, badan monopoli cengkeh yang super berkuasa di zaman Orde Baru. Peringatannya tegas banget, badan sentral ini malah berisiko jadi perantara atau middleman yang justru menghancurkan produsen tambang lokal. Margin produsen bisa ditekan habis-habisan yang pada akhirnya bisa memicu kebangkrutan massal di sektor tersebut. Perdebatan soal bahaya intervensi negara ini ternyata nggak berhenti di sektor tambang aja loh. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu dilema kebijakan di sektor ekonomi digital, khususnya ojek online. Sumber diskusi ini juga membedah semacam efek domino yang bahaya banget kalau kebijakan ini dieksekusi tanpa dihitung matang. Ada usulan pembatasan komisi aplikasi ojol maksimal di angka 8%. Tujuannya? Buat ngebela pendapatan driver. Kedengarannya sih mulia kan, tapi coba kita urai logikanya. Langkah pertama ini bisa memicu langkah kedua. Platform teknologi yang selama ini udah bertahun-tahun bakar duit demi ngebangun ekosistem, bisa-bisa nggak sanggup lagi nutupin biaya operasional mereka. Ujung-ujungnya kita sampai di langkah ketiga yang fatal. Platform ini terpaksa tutup total dan pastinya memicu PHK besar-besaran. Kalau platform-platform ini sampai beneran kolaps, coba tebak berapa banyak yang terdampak? 7 juta! Ya, sekitar 7 juta pengemudi bisa kehilangan mata pencaharian mereka cuma dalam sekejap mata. Ini benar-benar ironi kebijakan yang pahit banget. Niatnya mau melindungi pekerja lewat kontrol harga yang kaku, yang terjadi justru melenyapkan pekerjaan itu sendiri. Padahal kita sama-sama tahu, sektor formal kita sekarang lagi megap-megap buat nyerap tambahan tenaga kerja. Dan efek domino industri-industri tadi membawa kita ke gambaran makroekonomi yang lebih luas di bagian keempat, hambatan makroekonomi dan krisis kepercayaan. Kalau kita perhatikan, ada satu konsep ekonomi yang paling ditakuti saat ini, yaitu defisit kembar atau twin deficit.
Logikanya begini ya, kalau badan ekspor tadi sampai bikin pembeli internasional kabur, kita bakal kehilangan pendapatan devisa yang masif. Di saat yang sama, kalau bisnis lokal menyusut dan platform digital pada tutup, penerimaan pajak dari dalam negeri juga pasti ikut anjlok kan? Nah, anjloknya pemasukan ekspor ditambah jebolnya anggaran domestik, inilah yang menciptakan defisit kembar. Ini tuh ibarat skenario mimpi buruk buat stabilitas ekonomi negara manapun. Parahnya lagi, ancaman defisit ini makin diperparah sama 3 hambatan makroekonomi raksasa yang dibahas di sumber ini. Pertama, harga minyak global yang diprediksi bakal terus anteng di atas $100 per barel. Kedua, pengeluaran negara yang super agresif, melonjak sekitar 22% cuma buat nge-jump start atau mompa PDB kuartal pertama ke angka 5,61%. Ibaratnya, ini tuh bakar bensin di awal yang keberlanjutannya sangat dipertanyakan. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, hilangnya kepercayaan dari investor asing. Tanpa suntikan modal mereka, roda perekonomian kita udah dijamin bakal tersendat parah. Terus pertanyaan pragmatisnya buat kita semua, apa sih dampaknya ke dompet dan strategi investasi kita? Yuk kita bedah di bagian kelima ini. Dari diskusi ini, peta strateginya lumayan jelas nih. Buat instrumen emas, kayaknya pestanya udah mau usai. Bank-bank sentral dunia udah pada berhenti borong, dan imbal hasil obligasi AS yang nangkring di angka 4,6% sekarang kelihatan jauh lebih menarik buat investor global. Kalau dolar AS, ini sih masih dilihat sebagai safe haven, atau tempat berlindung utama buat menghadapi potensi anjloknya rupiah. Terus gimana dengan saham lokal kita? Pesannya lugas banget, maju dengan tingkat kehati-hatian yang ekstrim. Dengan modal asing yang lagi pada minggat, apalagi dipicu pemotongan bobot kita di indeks MSCI, Anda sekarang benar-benar wajib menguasai analisis fundamental yang ketat cuma buat nyari segelintir saham yang masih punya value. Pada akhirnya, materi yang kita bedah hari ini menaruh kita tepat di sebuah persimpangan. Di satu sisi, kita ngelihat niat kuat dari pemerintah buat mengelola kekayaan negara secara terpusat demi kesejahteraan kita semua. Tapi di sisi lain, realitas pasar dan sejarah dengan keras ngingetin kita soal resiko nyata hancurnya industri kalau intervensi ini dilakukan serampangan. Jadi, sebelum saya pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendasar buat Anda renungkan. Mampukah intervensi negara yang agresif ini benar-benar menciptakan kemakmuran atau justru perlahan-lahan bakal mencekik pasar bebas kita sampai mati? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah kita kali ini, tetap waspada dan teruslah berpikir kritis.